Konon di Vietnam ada keajaiban ini. Potong saja rambut bonekanya, lalu rendam dalam air suci dan oleskan tanah hitam ke seluruh kulit boneka. Hidup 7 atau 81 hari kemudian, boneka itu menyerap semua air suci dan menjadi hitam seluruhnya. Pesulap menuliskan mantra emas di atasnya. Kemudian gunakan alat ajaib untuk memotong bagian belakangnya. Masukkan kerangka janin ke dalam tubuhnya. Terakhir dijahit hingga tertutup dengan benang merah. Hantu terkutuk yang sangat kejam telah lahir. Hanya menggunakan darah orang terkutuk sebagai panduan bisa melakukan apa saja. Wanita ketiga yang setengah setia dan setengah anak memasang gambar wajah hantu. Dia kemudian menggunakan darahnya untuk mengucapkan sumpah beracun. Dia tidak menyangka keesokan harinya dia akan mati di bak mandi di rumah. Lihatlah boneka di depanmu. Nona Ba mencium peluang untuk menjadi terkenal. Dia menghubungi sahabatnya. Saat ini, Puong sudah menjadi bintang papan atas yang terkenal di Vietnam, tapi dia hanyalah orang yang berdiri di belakang. Bahkan bos perusahaan pialang pun bertunangan dengan Puong. Itu membuatnya cemburu. Tepat setelah sesi berakhir, seorang bos meneleponnya kembali. Perkenalkan dia pada perusahaan merek besar. Hanya perlu dia untuk memenuhi satu permintaan. Janji saja dia akan menjadi penyanyi utama di album baru, yaitu mengundang Puong menghadiri pesta. Meskipun dia tahu tidak ada hal baik yang akan terjadi, dia tetap menemukan sahabatnya. Pada awalnya, Puong tidak ingin berinteraksi dengan orang-orang tersebut. Namun karena menghormati cinta persaudaraan di antara keduanya, dia tetap menyetujui permintaan tersebut. Selama pesta, kedua gadis itu sangat berhati-hati agar tidak mengambil gelas anggur. Namun ketika salah satu dari mereka mengeluarkan lagu baru, Puong merasa ini benar-benar kesempatan bagus. Jadi dia lengah dan minum bersama mereka. Namun tak lama kemudian, Puong mendapati dirinya dalam keadaan linglung, pingsan, dan dibawa oleh 3 pria ke atas meja kaca. Bahkan mencatat seluruh prosesnya. Setelah itu, beberapa bajingan memaksa Puong untuk mematuhi peraturan. Tetapi Puong memiliki kepribadian yang kuat dan selalu mengutuk mereka. Tanpa diduga pada konferensi pers tidak lama kemudian, video pemerkosaan Puong dirilis. Saat ini dia menjadi wanita promiscuous melalui perkataan orang lain. Kemanapun dia pergi, dia dikejar oleh sekelompok paparazzi. Video-videonya yang tidak pantas tersebar luas di internet. Angka tersebut bahkan melebihi 100 juta penayangan. Di bawah tekanan opini publik, Puong memilih untuk bunuh diri. Namun tindakannya mengubah 3 pandangan saya. Dia berdiri di depan cermin, mengenakan gaun malam seksi, lalu merias wajah segala macam. Dia tidak berkencan melainkan duduk di bak mandi yang dingin. Kemudian ambil pisau kertas dan potong 2 garis di pergelangan tangan. Semua itu karena dia jatuh ke dalam perangkap sahabatnya. Dia membiarkan 3 pria menodai kepolosannya. Saat polisi bertanya kepada teman dekatnya tentang kejadian tersebut, dia bilang dia juga tercengang. Tidak tahu apa yang terjadi selama itu. Meski ayah Puong memohon padanya, dia tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Mulai hari ini, dia juga orang yang tepat. Dia berpartisipasi dalam program konser. Untuk sekali ini, saya pikir saya pasti akan mendapat tempat pertama. Namun pada akhirnya kejuaraan tersebut direbut oleh orang yang tuli dan bisu. Saat ini, seorang wanita kaya diam-diam muncul. Mereka berdua memegang boneka malaikat pelindung. Apa namanya? 3 bibi baby yang kaya dengan senang hati mengundangnya makan malam. Dan katanya ingin mendapatkan malaikat pelindung. Lalu kita harus mencari masternya untuk mengadakan upacara pemotongan rambut. Ia tahu bagaimana melindungi pemiliknya. Ini juga yang menjadi alasan mengapa dia tidak meraih juara pertama. Jadi dia mengikutinya ke kuil. Mintalah masternya untuk memotong rambut boneka itu. Pertama ikat diri Anda dengan tali. Ikat ujung lainnya ke tubuh boneka. Sementara sang master bergumam, lalu gambarlah sebuah rune yang tidak dapat dipahami. Ini adalah akhir dari upacara pemotongan rambut. Aneh untuk mengatakannya. Mulai saat ini, dia mulai mendapatkan banyak keberuntungan. Begitu dia keluar dari kuil, dia bertemu dengan dewa laki-laki yang dia cintai. Hei, sepertinya itu Hang. Siapa Han? Pacar Puong. Sang komposer. Dia adalah tunangan Puong. Semua milik Puong dibuat olehnya. Sebelum Puong meninggal, dia mempunyai keinginan terhadapnya.
Tanpa diduga, Hang berinisiatif memberinya kartu nama. Dari awal sampai akhir, tunangannya tidak disebutkan. Juga mengundangnya untuk merekam album barunya. Dia pergi ke perusahaan Hang sesuai dengan alamatnya. Suaranya yang jernih dikenali olehnya. Dia memutuskan untuk menjadikannya cara kedua. Dot mulai membantunya menemukan banyak guru berbeda untuk diajak berlatih. Dengan usahaku, dia menjadi semakin elit. Telah memperoleh aura seorang selebriti. Hang memberinya yang baru, dan seorang pelayan datang untuk mengurusnya. Tapi dia pikir itu semua berkat boneka dewa ini. Tapi kali ini dia tidak mencari sesuatu melainkan cinta. Kemudian dia pergi menemui bibinya yang kaya. Ada banyak anggota di sini yang percaya pada kuman Tom. Di mata orang normal, mereka adalah psikopat. Terlebih lagi karena mereka merayakan ulang tahun bonekanya. Saling menyapa seperti orang sungguhan. Setelah pesta berakhir, dia menarik bibinya dan mengatakan apa yang ada di hatinya. Hang secara proaktif mengundangnya makan malam bersamanya. Saat suasana menjadi teduh, dia tiba-tiba melihat gambar Puong. "Anda baik-baik saja? Saya minta maaf." "Tidak masalah." Tapi melihat ke belakang, semuanya kembali normal. Hal-hal aneh terjadi dari waktu ke waktu ketika pintu studio rekaman terbuka secara otomatis. Ketika dia berbalik, dia melihat Puong. Dan baru setelah Hang muncul dia menariknya keluar dari ilusi. Saat keduanya sedang belajar piano secara intim, hal aneh terjadi lagi. Awalnya dia sangat hangat tapi ekspresinya langsung berubah. Dia panik dan harus mengeluarkan boneka Kumantong. Memohon agar boneka itu melindunginya. Lalu pasang foto Hang. Berharap mendapatkan kebahagiaan cinta. "Benar saja, keinginanku cepat terkabul. Jangan biarkan aku menunggu lebih lama lagi. Jangan pergi malam ini, bintang. Apakah Anda tidak menginginkan hasil?" Reputasinya tumbuh. Hang akhirnya naik ke tempat tidur bundarnya yang besar. Tapi saat dia membuka matanya, tangannya menjadi sangat aneh. Hang berubah menjadi kotak mati dan sangat ketakutan hingga dia tidak bisa tidur sepanjang malam. Begitu hujan turun, dia menerima karangan bunga. Dan kemudian beberapa pesan dikirim terus-menerus. 3 sampah yang menghilang muncul. Mereka ingin dia datang ke pesta seperti terakhir kali. Dia tahu jika dia pergi, orang akan menginjak-injaknya. Jika dia tidak pergi, dia akan mengalami nasib yang sama seperti Puong. Jadi dia harus menaruh harapannya pada bibinya yang kaya. Ingin menggunakan kekuatan boneka Humantong untuk melenyapkan orang-orang itu. Tapi sihir jahat ini membutuhkan penggunaan kerangka janin yang belum lahir. Pesulap memotong rambut boneka tersebut, kemudian merendamnya dalam air hitam. Menaruh bunga pada boneka tersebut, kemudian menggunakan pulpen untuk menulis mantra di atasnya. Kemudian menggunakan senjata sakti untuk menggorok punggungnya. Pertama masukkan selembar jimat kertas merah. Lalu masukkan ke dalam kerangka orang yang belum pernah melihat sinar matahari. Dikatakan bahwa ia dapat memenuhi setiap keinginan pemiliknya. Dia harus terhubung dengannya. Kemudian gunakan air hitam untuk berendam. Gambarlah rune yang terkait dengan boneka itu di bagian belakang. Jadi, ada perlindungan dari perunggu iblis. Kemudian dia mengambil foto Pastor Nam dan membuat permohonan jahat. Dia menggunakan burung sebagai penggantinya. Momen menurunkan bilah tajam. Nama Pastor Nam pun ikut mati. Saat ini, asistennya tiba. Tiba-tiba, aku melihat foto Pastor Nam. Dia akhirnya menceritakan rahasia di hatinya. Waktu itu karena dia mengajak saya dan dia meminum obatnya. Dia memaksa kami untuk merekam video tersebut. Mereka ingin Puong menjadi budak mereka. Puong menolak. Mereka kemudian menyebarkan klip itu. Selanjutnya giliranku. Saat itu saya tidak punya reputasi. Mereka tidak mendatangi saya. Sekarang aku terkenal. Aku sangat takut. Apakah kematiannya ada hubungannya denganmu? Aku hanya menyelamatkan diriku sendiri. Tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Boneka yang melindungiku itulah yang membunuhnya. Ku dengar itu boneka manusia. Asisten itu mengira dia pasti gila. Dia marah dan ingin membuang boneka itu. Namun bibi ketiga menghentikannya dan dengan kejam menyuruhnya keluar. Keesokan harinya dia pergi menemui bibinya yang kaya lagi. Menunjukkan bahwa ancaman telah dihilangkan.
ingin mengembalikan perunggu ajaib padanya. Anak muda memang tidak tahu bagaimana cara bersyukur. Dia benar-benar terlalu egois. Dia melambai dan itu datang. Jika kamu mengejarnya, apakah dia akan pergi? Apa yang dia hadapi adalah iblis. Malaikat pelindungnya masih bayi. Ia tidak memiliki peluang untuk dilahirkan. Dia menerimanya ke dalam hidupnya. Itu akan mendengarkan perintah Anda. Sekarang Anda ingin membuangnya. Itu akan membalas dendam padamu. Ini yang namanya mengundang dewa. Mudah. Tetapi mengusirnya yang sulit. Dia kembali ke rumah dengan putus asa. Masukkan semua boneka ke dalam kantong sampah sekaligus. Tapi setelah dia kembali ke rumah lagi, pelayan itu berbicara lagi di dalam kamar dengan suara boneka itu. Begitu dia membuka pintu, semua boneka sudah habis dari tas. Selanjutnya terdapat goresan di bagian sayap belakang akibat berontak. Di malam hari saat dia sedang tidur melamun, hantu itu duduk di sampingnya lagi. Bayangannya masih habis. Dia tertahan dan tidak bisa menggerakkan lengan dan kakinya. Ma Dong perlahan naik ke tempat tidur. Setelah dia bangun dari mimpi buruk, melihat kedua tangannya berlumuran darah, dia tidak berani bermalas-malasan dan ingin membuang perunggu ajaib itu. Saat ini, telepon tiba-tiba berdering. Videonya yang tidak pantas telah dikirim. Saat itu, 3 pria memperkosa mereka. Meski 1 orang meninggal, masih ada 2 orang yang tersisa. Lindungi posisi Anda. Dia memuja hantu lagi. Pasang foto 2 orang lainnya. Bisakah kamu membantuku lagi? Perhatikan baik-baik orang-orang yang menyakiti saya ini. Saya mohon Anda untuk membunuh mereka. Sehari penuh berlalu. 2 mayat ditemukan polisi. Di saat yang sama, suaminya juga mengalami kecelakaan mobil. Karena dia seorang ateis, dia melapor ke polisi tentang dakwah jahat organisasi tersebut namun berujung pada bencana yang fatal. Melihat asistennya terbaring di tempat tidur, dia mendatangi bibi kaya tersebut. Ia juga merasa organisasi ini sangat jahat. Tak disangka neneknya malah tertawa terbahak-bahak. Ia tidak bisa menolak kemampuan Kuman Tom. Ma Dong memberikan segalanya padanya. Ketenaran, cinta, balas dendam. Ketiga ayah Nam sudah meninggal. Dia juga memiliki hati Hang. Apalagi yang dia inginkan? Hang, kamu belum pernah mengungkapkan nama pacarmu. Benar saja, bibinya membeberkan beberapa informasi. Dia tidak sabar untuk berlari pulang. Benar saja, dia menemukan kamera di tubuh hantu tersebut. Ternyata setiap kutukan adalah penipuan. Ketiga kehidupan tersebut semuanya diciptakan oleh organisasi buatan manusia. Saat ini, Hang datang untuk melihat kejadian tersebut terungkap. Dia tidak lagi menyembunyikan sisi jahatnya. Puong sudah putus cinta sebagai saudara. Tapi meskipun Puong dihina dan bunuh diri, dia tetap bertahan puas. Ungkapkan identitas ketiga orang itu kepada polisi. Dia ingin menjadi begitu terkenal. Hanya ketika dia meninggal barulah dia terbangun dari mimpinya. Di sini semuanya menjadi jelas. Tidak ada kekuatan kutukan sama sekali. Ketiga orang tersebut dibunuh oleh Hang hanya untuk membalaskan dendam Puong, termasuk tuan yang menguduskan boneka itu. Dan bibi yang diam-diam muncul. Itu semua adalah bagian dari rencana. Alasan pembuatan boneka Kumantong adalah untuk mencatat bukti bahwa dia sendiri ingin membunuh seseorang. Sekarang Hang adalah seorang pembunuh dan dia adalah pemimpinnya. Dia akhirnya mengungkapkan kebenarannya kepada publik, dan mengembalikan kepolosan Puong. Dia melihat sahabatnya ini lagi. Ikuti dia dan tanpa ragu lompat dari gedung. Dan kelompoknya ditangkap oleh polisi. Sejak awal fase, tidak ada jalan pintas. Hanya hati manusia yang jahat. Percaya pada sains dan jauhi tahayul. Ikuti Tutai. Bagian selanjutnya lebih spesial lagi.